الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kehendaknya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, sehingga hati kita terpaut dengan panggilan azan. Allah panggilkan kita, Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga kalinya, Khatib tidak pernah bosan-bosannya mengajak diri kami pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal iman dan takwa inilah sajalah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal ialah takwa. Harta mungkin yang kita tumpukan selama ini, harta jabatan yang selama ini kita damba-dambakan, yang selama ini kita bangga-banggakan, semuanya tidak akan berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya harta, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jabatan, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebutlah yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ilmu. Kita punya ilmu, Allah amanahkan, Allah berikan ilmu kepada kita. Namun ilmu tersebut kita tidak pergunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan sia-sia. Bisa jadi ilmu tersebut akan mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah titipkan kita di dunia ini, yang telah Allah amanahkan kita di dunia ini, kita pergunakan seluruhnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti agama Allah ini lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurkum." Ketika kita menolong agama Allah, bukan kita yang harap menolong agama Allah, bukan karena agama Allah ini lemah, bukan. Tapi karena kita mengharap ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita suatu saat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah, idza salaha al-jasad kulluh, wa idza fasada al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb." Dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh tubuhnya.
Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah SAW sabda, apa itu? Ialah hati. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hati? Bahwa hati ini adalah puncak daripada yang akan memerintah tubuh kita. Maka tidak heran Rasulullah SAW dan juga para ulama, ketika para ulama menyusun kitab-kitab, kita lihat kitab Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Nawawi menyusun kitabnya pertama kali ialah tentang bab niat. Hadis yang pertama beliau angkat dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah ialah tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu penting kita ketahui hati kita. Di mana letak niat tersebut? Di hati. Maka perilaku seseorang akan dinilai ibadah tergantung dengan hatinya, tergantung dengan niatnya. Apabila hatinya, niatnya hanya untuk mengharap pujian dari para manusia, maka dia tidak akan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam hatinya diniatkannya untuk mendapatkan gelar daripada manusia, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita selalu menjaga hati kita, untuk menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita terhadap kelakuan kita di dunia ini, agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ada setidaknya 4 ciri apabila hati kita mati. Ada 4 ciri seseorang yang telah mati hatinya. Syekh Ibn Athaillah mengatakan dalam kitabnya, yang pertama, apabila hati seseorang telah mati, maka dia akan berani meninggalkan salat. Hati yang mati tidak akan punya sensitivitas, tidak akan punya sensitif terhadap panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari muazzin memanggil, namun tidak pernah kunjung datang ke dalam masjid, tidak pernah datang untuk menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari muazzin panggil untuk memenuhi kewajiban kita selaku hamba. Kita selalu mengaku hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku hamba di hadapan manusia. Kita mengetahui bahwa kita diciptakan ke dunia ini bukanlah untuk main-main. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang hidup itu, ketika muazzin memanggilnya, ketika Allah memanggilnya, dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu ciri-ciri hati yang hidup. Yang kedua, ciri-ciri hati yang telah mati, kata Syekh Ibnu Athaillah, ialah merasa tenang dengan dosa yang dia lakukan. Seseorang melakukan dosa di malam harinya, kemudian dia menyebarkannya di pagi harinya, atau dia melakukan dosa di pagi hari, kemudian malam hari dia menyebarkan aibnya. Dia menceritakan bahwa saya telah berjudi, saya telah berminum keras, saya telah berzina. Maka hal tersebut, kata Rasulullah, kata Imam Ibnu Athaillah, termasuk salah satu ciri-ciri matinya hati. Kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada rasa penyesalan di hati kita. Bahkan kita merasa bangga, kita mengumbar-umbarnya di hadapan manusia. Maka hal tersebut, kata Imam Ibnu Athaillah, termasuk salah satu ciri matinya hati. Bahwa pada hari ini, jika hari ini kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kita tidak merasa tenang, kecuali ketika kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jemaah yang mulia, bahwa hati kita berarti masih dalam keadaan hidup. Allah masih hidupkan hati kita. Maka seringlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salah satu ciri matinya hati, tidak pernah memikirkan perkara agama. Bahwa kita merasa tugas agama ini adalah tugasnya para ustaz, tugas agama ini adalah tugasnya para kiai.
Tugas agama ini tugasnya para ulama. Saya sebagai pekerja, saya sebagai karyawan, saya sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai pedagang, tidak ada hak untuk perkara agama. Padahal kata Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setiap dari kita itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena puasa kita banyak, bukan karena ibadah kita panjang. Kalau kita berbicara tentang ibadah yang panjang, berapalah umur manusia umat Nabi Muhammad SAW? Umur kita 63 tahun, sedangkan umat-umat terdahulu lebih panjang umurnya daripada kita. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita menyuruh orang dalam kebaikan, kita mengajak orang untuk salat, mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berpuasa, maka hal tersebut bukanlah tugas para dai, bukan tugas para ulama, bukan tugas para ustaz. Hal tersebut merupakan tugas kita bersama selaku umat Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita masih merasa umat Nabi Muhammad SAW merasa ingin bersama dengan Rasulullah SAW dalam surga, maka kita terapkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mengajak dalam kebaikan dan kita saling melarang dalam keburukan. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri matinya hati ialah sulit menerima nasihat. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Surah Al-A'raf ayat 129. Dan sesungguhnya akan kami isikan di dalam neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari para binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari mendengar kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sangat jelas di berbagai ayat Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Saling mengingatkan kalian, bahwa saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka apabila ada orang kita diajak orang kita sholat, namun kita merasa jengkel, kita marah kepada orang yang menyuruh kita sholat, tanyakan hati kita, apakah hati kita masih hidup? Apakah kita lebih sesat daripada binatang? Sehingga orang mengajak kita untuk sholat, kita malah marah kepada orang tersebut. Orang menyuruh kita, melarang kita untuk berjudi, agar kita tidak berjudi, karena hal tersebut merugikan keluarga kita, merugikan diri kita. Namun kita marah terhadap orang tersebut. Apakah kita lebih sesat daripada binatang? Maka hal tersebut, apabila ada seseorang dia tidak mau menerima nasihat dari para saudaranya, hal tersebut merupakan salah satu ciri matinya hati kita. Apabila Allah telah mengunci hati kita, Allah tutup hidayah, maka siap-siaplah kita akan menerima azab yang pedih suatu saat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.